Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2, mata kuliah struktur aljabar kelas R002. Di sini kami akan menjelaskan mengenai materi anak gelanggang atau biasa kita kenal dengan sapling. Nah, untuk yang penjelasan yang pertama mengenai definisi 11.1, juga teorema 11.1, juga penerapan pada contoh akan dijelaskan oleh Imam. Pada Imam, dipersilakan. Baik, definisi 11.1, misalkan R dengan operasi penjumlahan dan perkalian suatu gelanggang dan S subset dari R dengan bukan merupakan himpunan kosong. Apabila S dengan operasi penjumlahan dan perkalian suatu gelanggang, maka dikatakan bahwa S adalah anak gelanggang dari R. Kemudian teorema 11.1, misalkan R suatu gelanggang, S subset dari R dan S bukan merupakan himpunan kosong, S adalah anak gelanggang dari R jika dan hanya jika untuk setiap A, B elemen S, maka berlaku A dikurang B elemen S dan A dikali B elemen S. G sama dengan himpunan semua bilangan genap, maka G adalah anak gelanggang dari B. Nah, lebih umumnya jika M kecil, ya, suatu bilangan bulat dan M itu tidak sama dengan 0, maka M besar itu adalah sama dengan himpunan M dikali A, di mana A elemen himpunan bilangan bulat. Jadi M besar itu merupakan himpunan bilangan bulat kelipatan M, adalah anak gelanggang dari B. Nah, hal ini dapat kita tunjukkan, misalkan ambil X, Y elemen M besar, maka X itu sama dengan M dikali A, dan Y itu sama dengan M dikali B, dengan A, B itu elemen himpunan bilangan bulat. Maka I1-nya itu X dikurang Y, itu sama dengan M dikali A dikurang M dikali B. Nah, sama dengan kemudian kita faktorkan menjadi M dikalikan dalam kurung A dikurang B. Karena A, B ini elemen himpunan bilangan bulat, maka A dikurang B itu elemen himpunan bilangan bulat. Sehingga M dikali A dikurang B itu elemen M besar. Jadi X dikurang Y itu elemen M besar. Nah, X dikali Y untuk I2-nya itu sama dengan M dikali A dikali M dikali B. Itu sama dengan M dikali M AB. Karena M, A, dan B itu elemen himpunan bilangan bulat, maka M dikali B itu elemen himpunan bilangan bulat. Sehingga M dikali M AB itu elemen M besar. Jadi X dikali Y itu elemen M besar. Nah, dari I1 dan I2 menurut teorema 11.1, maka M besar adalah anak gelanggang dari B, itu himpunan bilangan-bilangan bulat. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Imam. Untuk materi selanjutnya, yaitu mengenai definisi 11.2 dan juga teorema 11.2 akan dijelaskan oleh Siska. Pada Siska, dipersilakan. Baiklah, selanjutnya yaitu mengenai definisi 11.2. Di sini dijelaskan, misalkan F dengan operasi penjumlahan dan perkalian itu merupakan suatu medan, di mana S ini merupakan himpunan bagian dari F, dan S ini tidak sama dengan himpunan kosong. Maka apabila S dengan operasi penjumlahan dan perkalian suatu medan, maka dikatakan bahwa S adalah anak medan atau subfield dari F. Selanjutnya, untuk teorema 11.2, misalkan F merupakan suatu medan, di mana S himpunan bagian dari F, dan S itu tidak sama dengan himpunan kosong. Maka S adalah anak medan dari F jika dan hanya jika yang pertama untuk setiap A, B elemen S, A dikurang B elemen S, dan yang kedua untuk setiap A, B elemen S dengan B tidak sama dengan Z, A inverse perkalian dari AB itu elemen dari S. Selanjutnya, kita masuk ke dalam contohnya. Di sini Q akar 3 sama dengan A ditambah B akar 2, di mana A, B ini merupakan bilangan-bilangan rasional. Q akar 3 terhadap penjumlahan dan perkalian biasa adalah suatu medan, karena Q akar 3 himpunan bagian dari R, di mana R ini adalah himpunan semua bilangan real, maka Q akar 3 adalah anak medan dari R. Hal ini dapat ditunjukkan dengan menerapkan teorema yang sudah kita bahas tadi, yaitu teorema 11.2 sebagai berikut. Kita ambil X, Y elemen Q akar 3, maka X sama dengan A ditambah B akar 3 dan Y sama dengan C ditambah D akar 3. Dengan A, B, C, dan juga D-nya merupakan bilangan-bilangan rasional. Selanjutnya, X dikurang Y sama dengan dalam kurung A dikurang C ditambah dalam kurung B dikurang D akar 3. Jelas bahwa X dikurang Y itu merupakan elemen dari Q akar 3. Nah, jika Y sama dengan tidak sama dengan 0, maka dari operasi berikut kita dapatkan inverse perkalian dari Y itu sama dengan C per C kuadrat dikurang 3D kuadrat,
dikurang D akar 3 per C akar 2, C kuadrat dikurang 3D kuadrat. Sehingga kita dapatkan hasil dari X dikalikan dengan inverse perkalian dari Y itu sama dengan 1 per C kuadrat dikurang 3D kuadrat dikalikan dengan dalam kurung AC dikurang 3BD ditambah dalam kurung BC dikurang AD dikalikan dengan akar 3. Jelas pula bahwa X dikalikan dengan inverse perkalian dari Y elemen Q akar 3. Baik, terima kasih Siska. Untuk selanjutnya mengenai teorema 11.3 juga contohnya akan dijelaskan oleh peneliti. Oke, teorema 11.3. Misalkan R suatu gelanggang jika S1 dan S2 masing-masing anak gelanggang dari R, maka S1 irisan S2 adalah anak gelanggang dari R pula. Contohnya yaitu Z adalah himpunan bilangan bulat dan merupakan gelanggang. Misalkan S1 sama dengan 2Z, yaitu semua bilangan genap. Dan S2 sama dengan 3Z, yaitu semua bilangan kelipatan 3. Maka S1 dan S2 merupakan anak gelanggang dari Z. Sehingga S1 irisan S2 adalah himpunan bilangan bulat yang merupakan kelipatan 6, yaitu 6Z. Nah, berdasarkan teorema 11.3, maka S1 irisan S2 merupakan anak gelanggang dari Z. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Prilly. Kemudian untuk teorema 11.4 dan juga 11.5 beserta contohnya akan dijelaskan oleh Delia. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya yaitu teorema 11.4. Misalkan R suatu gelanggang tanpa elemen kesatuan dan S suatu anak gelanggang dari R. Jika S mempunyai elemen kesatuan, maka elemen kesatuan tersebut adalah suatu PNS kiri atau kanan dalam R. Contohnya yaitu K sama dengan himpunan 0 bar, 2 bar, 4 bar, 6 bar, 8 bar, dan 10 bar. Terhadap penjumlahan modulus 12 dan perkalian modulo 12 adalah suatu gelanggang yang tidak memiliki elemen kesatuan. N sama dengan himpunan 0 bar, 4 bar, 8 bar adalah anak gelanggang dari K dan N memiliki elemen kesatuan, yaitu 4 bar. Berdasarkan teorema 11.4, 4 bar adalah elemen pembagi 0 sejati dari K. Sebab 4 bar dikali 6 bar dengan operasi perkalian modulo 12 sama dengan 0 bar. Selanjutnya, yaitu teorema 11.5. Misalkan R suatu gelanggang dengan elemen kesatuan UR dan S anak gelanggang dari R. Apabila S mempunyai elemen kesatuan US dan US tidak sama dengan UR, maka US suatu elemen pembagi 0 sejati kiri dan kanan dalam R. Contohnya yaitu M sama dengan himpunan matriks dengan elemen A, B, C, D, di mana A, B, C, D adalah bilangan-bilangan real. M terhadap operasi penjumlahan dan perkalian, matriks adalah suatu gelanggang. Elemen kesatuan dari M ini adalah matriks elemen 1, 0, 0, 1, N4 sama dengan himpunan matriks dengan elemen A, 0, 0, 0, di mana A adalah bilangan real. Dan elemen kesatuan dari N4 sama dengan matriks dengan elemen 1, 0, 0, 0. Elemen kesatuan dari M tidak sama dengan elemen kesatuan dari N4. Maka, berdasarkan teorema 11.5, matriks dengan elemen 1, 0, 0, 0 itu merupakan suatu elemen PNS dari M. Sebab matriks dengan elemen 1, 0, 0, 0 dikali matriks dengan elemen 1, 0, 0 A sama dengan matriks dengan elemen 0, 0, 0 A dikali dengan matriks dengan elemen 1, 0, 0, 0 sama dengan matriks dengan elemen 0, 0, 0, 0. Baiklah, jadi saya kembalikan ke Aura. Baik, terima kasih kepada Delia yang telah menjelaskan materi yang terakhir tadi. Juga terima kasih kepada teman-teman yang telah menjelaskan mengenai materi dari anak gelanggang ini. Mungkin itu saja penjelasan mengenai materi anak gelanggang dari kami kelompok 2. Mohon maaf atas banyaknya kesalahan mohon maaf atas banyaknya kesalahan. Terima kasih. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.